Muadzin akan disampaikan oleh Ustaz Agus Siswanto. Berikutnya kami sampaikan untuk Jumat depan ini, tepatnya Jumat 13 Desember 2024. Khutbah Jumat insya Allah akan disampaikan oleh Ustaz Kiai Haji Anas Thohir, Magister Pendidikan Islam dari Gresik. Dan masuk zuhur pada Jumat 13 Desember pada pukul 11:24. Berikutnya kami sampaikan untuk pengajian rutin Masjid Kiai Jumat Dahlan Sidayu. Pengajian rutin yang pertama untuk hari Kamis malam Jumat, tepatnya Kamis 12 Desember 2024 pada salat Maghrib. Insya Allah akan diasuh oleh Ustaz Dr. Hizbullah MA dari Lamongan. Adapun pengajian rutin pada salat subuh tepatnya pada hari Jumat 13 Desember 2024. Insya Allah akan diasuh oleh Ustaz Dr. Haji Ahmad Nurdin dari Gresik. Kepada para jemaah yang berhadir, mohon dengan hormat untuk menempati sop depan yang masih kosong, dan jemaah yang membawa handphone, mohon dengan hormat handphone untuk dinonaktifkan. Sekali lagi kepada para jemaah yang berhadir, mohon dengan hormat untuk menempati sop depan yang masih kosong, dan jemaah yang membawa handphone, mohon dengan hormat handphone untuk dinonaktifkan. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan, dan marilah kita ikuti dengan seksama. Khutbah Jumat hari ini akan disampaikan oleh Ustaz Yusuf Abidin dari Gresik. Akhirnya ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an
أشهد أن الحمد لله العلي الأعلى الكامل في أسمائه الحسنى وصفاته العليا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته ومن جاهد في سبيل الله حق جهاده. أما بعد فيا عباد الله،
أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر المسلمين رحمكم الله, marilah kita senantiasa semakin meningkatkan kualitas iman, kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena iman dan takwa inilah menjadi bekal terbaik bagi kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqun ya ulil albab. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, manusia di dunia ini atau manusia saat ini di berbagai penjuru dunia termasuk di Indonesia senang dengan kemudian mengadakan peringatan-peringatan sampai apapun dibuat sebuah peringatan, termasuk yang ada pada bulan sekarang ini dan bulan kemarin, di bulan November tanggal 12 itu diperingati dengan disebut dengan Hari Ibu. Tanggal 12 November disebut dengan Hari Ayah. Kemudian tanggal 22 Desember, artinya pada bulan ini, seringkali diperingati dengan Hari Ibu. Kemudian mereka sering kemudian mengadakan suatu seremonial yang menurut mereka itu sebagai sebuah penghormatan terhadap ibu dan ayah atau orang tua. Akan tetapi kita sebagai muslim setiap saat, setiap hari, setiap waktu adalah merupakan hari ayah maupun hari ibu bagi kita seorang muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berihsan kepada kedua orang tua atau di dalam bahasa hadisnya adalah birrul walidain merupakan sebuah kewajiban yang mana kewajiban ini memiliki kedudukan yang tinggi. Sampai di dalam beberapa ayat Al-Quran Allah berfirman menyandengkan perintah untuk birrul walidain, utai berihsan kepada kedua orang tua, disandingkan dengan perintah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perintah hanya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu contoh yang difirmankan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Isra ayat 23, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana.
Kemudian di beberapa ayat-ayat yang lain juga sama. Di dalam surat An-Nisa ayat 36, di dalam surat Al-An'am ayat 151, pada surat Al-Baqarah ayat 83 sama. Ini sebagai dasar bahwa birrul walidain ini memiliki kedudukan yang tinggi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian ada yang bertanya, sampai kapan atau berapa lama kita sebagai manusia ini untuk terus menunaikan perintah ini? Jawabannya adalah sepanjang hidup kita di dunia ini. Baik di antara kita yang mungkin sudah berusia 60 tahun, baik saat ini mungkin bahkan sampai usia 90 tahun sekalipun, tetap memiliki kewajiban untuk ini, untuk berihsan kepada orang tua. Karena status dia sampai usia berapapun, tetaplah dia seorang anak dari orang tuanya. Artinya para jamaah, berihsan kepada orang tua ini tidak hanya tatkala orang tua kita ini masih hidup di dunia, akan tetapi tatkala orang tua kita bahkan sudah meninggal dunia sekalipun, kita sebagai seorang anak tetap memiliki kewajiban untuk berihsan ini. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari Abu Sa'id bin Malik bin Rabi'ah As-Sa'idi, dia menyatakan bahwa suatu ketika ada seseorang yang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berasal dari Bani Salim. Dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya syai'un abarruhuma bihi ba'da mautihima?" Wahai Rasulullah, di saat orang tuaku telah meninggal dunia, apakah masih tersisa untukku untuk tetap berbakti kepada keduanya? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, "Na'am." Kata Rasulullah, betul, bahwa tatkala orang tua sudah meninggal dunia, seorang anak tetap memiliki kewajiban untuk berihsan kepada keduanya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sabdanya menyebutkan ada 5 hal yang hendaknya ditunaikan oleh seorang anak. Yang pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah as-salatu alaihima, yang hendaknya ditunaikan oleh seorang anak tatkala orang tuanya telah meninggal dunia, adalah as-salatu alaihima, senantiasa mendoakan keduanya. Maka dari dalam setiap waktu kita, dalam setiap untaian doa kita, sempatkan dalam doa kita itu untuk mendoakan kedua orang tua kita. Apalagi tatkala orang tua kita ini sudah meninggal dunia. Dalam hadis yang lain Rasulullah menyatakan bahwa tatkala orang sudah meninggal dunia, maka terputus
terhapuslah semua amal perbuatannya kecuali 3 hal, dan salah satunya adalah waladun salihun yad'ulah. Doa kita ini yang akan menyebabkan orang tua kita yang akan senantiasa mendapat aliran pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam setiap untayan doa kita tidak lupa untuk kita mendoakan kedua orang tua kita. Apalagi di dalam waktu-waktu yang mustajabah, bainal adzan wal iqamah. Tatkala kita berdoa antara adzan dan iqamah, ini waktu yang mustajab. Dalam setiap sujud kita, tatkala kita sholat, kita sempatkan untuk diantaranya mendoakan kedua orang tua kita, dan inilah bentuk ihsan kita kepada kedua orang tua kita. Yang kedua, Rasulullah SAW menyatakan wal istighfaru lahuma. Kita memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kedua orang tua kita. Maka seringkali di dalam doa yang sudah sering kita pelajari sejak kecil, kita diajarkan untuk doa ini, di sana terdapat permohonan untuk ampunan bagi kedua orang tua kita. Rabbil firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini terus kita hendaknya kita ucapkan, kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah 'azza wa jalla la yarfa'u darajata lil 'abdi salih fil jannah fayaqulu ya rabbi anna li hadha fayaqulu bistighfari waladika laka." Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa kelak pada hari akhir, tatkala orang-orang beriman, orang-orang saleh telah dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah mengangkat derajat di antara mereka. Kemudian mereka bertanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya rabbi anna li hadhihi, wahai Allah, bagaimanakah sehingga aku mendapatkan ini? Dia merasa heran karena Allah memberikan kemuliaan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab, bistighfari waladika laka. Ini semua adalah merupakan sebab dari istighfarnya anakmu untukmu. Istighfarnya kita semuanya sebagai seorang anak adalah kemuliaan bagi orang tua kita. Maka setiap saat kita mohonkan ampunan untuk kedua orang tua kita yang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap saat, setiap waktu, kemuliaan bagi kedua orang tua kita. Yang ketiga, para jamaah, wa infadu ahdihima min ba'dihima. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bentuk yang ketiga sebagai ihsan terhadap orang tua yang sudah meninggal adalah kita menunaikan janji-janjinya.
tatkala orang tua kita sudah memiliki, tatkala hidupnya memiliki janji, maka kita tunaikan itu. Kemudian yang keempat adalah wasilatul rahim allati la tusal illa bihima. Kewajiban selanjutnya adalah kita menyambung silaturahim terhadap keluarga dari kedua orang tua kita. Bukan berarti kemudian kita memutuskan silaturahim tatkala orang tua kita sudah meninggal dunia. Kemudian yang kelima adalah wa ikramu sadiqihima, kita memuliakan teman-teman orang tua kita tatkala orang tua kita masih hidup, mereka memiliki teman-teman yang baik, itu pun kita muliakan dan kita sambung silaturahim. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa memegang teguh ini. Kesalihan kita adalah kemuliaan orang tua kita, maka termasuk kita sebagai orang tua, didiklah anak-anak kita agar menjadi orang-orang yang soleh, dan kesalihan anak-anak kita adalah kemuliaan bagi kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wati qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Sawu sufufakum fa inna tasfiyatas sufuf min tamamis shalah. Istawu wa'tadilu. Allahu akbar.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.